Informasi selengkapnya soal pelaksanaan ibadah haji 2023 akan disampaikan jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Abel. Setibanya di Mekah, Abel, sebagian besar jemaah haji Indonesia ini langsung menjalani umroh wajib. Nah, bisa Anda jelaskan cuaca di sana seperti ini, saat ini di Mekah seperti apa? Ya, selamat pagi waktu Arab Saudi. Saat ini memang cuaca di Arab Saudi, apalagi di Mekah tempat saya melaporkan, ini sudah 43 derajat. Dan memang untuk jamaah yang sudah sampai di Mekah hingga saat ini sudah lebih dari 10.000. Ini sudah di akumulasi begitu ya, dari mulai kloter pertama yang datang, yakni pada hari pertama di maksud saya ada 8.000 lebih jamaah yang sudah datang. Lalu kemarin waktu sekitar pukul 8 dan juga 10 malam waktu Arab Saudi, ini juga jamaah datang sekitar 6.214, sehingga untuk saat ini ada lebih dari 10.000 begitu ya. Dan nanti rencananya juga akan datang kembali jamaah dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, jamaah-jamaah dari Madinah menuju ke Mekah ini adalah jamaah yang sudah menuntaskan ibadah sunnah arba'in, di mana setelah sampainya di Mekah, ini mereka akan langsung melakukan umroh wajib, mereka lakukan ibadah haji nantinya. Nah, untuk menunggu atau sambil menunggu waktu puncak haji atau pada saat ini dari jamaah memang masih banyak melakukan aktivitas-aktivitas beribadah ke Masjidil Haram. Nah, ada beberapa dan jamaah-jamaah yang ada di setiap sektor atau di setiap sektor yang ada hotel-hotel tempat jamaah menginap, ini disediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan jamaah bisa menuju ke Masjidil Haram, karena tidak semua hotel jaraknya ini dekat dengan Masjidil Haram. Jadi jamaah harus menggunakan transportasi. Nah, layanan transportasi ini yang bisa menjadi andalan jamaah untuk bisa menuju ke Masjidil Haram. Ada namanya bus sholawat. Nah, bus sholawat ini yang dipakai untuk para jamaah bisa untuk pergi ke Masjidil Haram untuk beribadah di Masjidil Haram, yang memang letak dari bus sholawat ini tidak jauh dari hotel. Yang perlu diingat oleh jamaah adalah nomor bis. Nah, nomor bis ini yang menandakan bahwa bis tersebut bisa berhenti di dekat hotel tempat jamaah itu menginap, seperti itu. Itu adalah layanan transportasi untuk memudahkan bagi para jamaah untuk beribadah ke Masjidil Haram. Tapi mengingat untuk saat ini cuaca di Arab Saudi ini memang cukup panas. Kalau pagi 43 derajat, mulai siang hari hampir 45 derajat begitu. Sehingga dari para jamaah juga dihimbau untuk menjaga kesehatan karena ditakutkan terkena heat stroke begitu ya. Jadi ada beberapa tips yang juga diberikan oleh petugas kesehatan kepada para jamaah begitu. Jadi jamaah harus selalu menjaga kesehatan, seperti sadar bahwa fisik yang ada dalam diri jamaah sendiri ini seperti apa, harus bisa dijaga sendiri, lalu juga harus terus mengkonsumsi air putih secara berkala. Kalau kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu dokter yang ada di KKHI atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, yakni Dr. Edi Supriyatna, dia mengatakan bahwa minum air putih 200 ml per jam. Jadi ini bisa memberikan cairan kepada tubuh para jamaah yang memang tidak merasakan haus, meskipun cuaca di sini cukup panas, tapi tubuh harus tetap mendapatkan cairan sehingga minum air putih. Ini sangat penting, meskipun ini sering dilupakan oleh jamaah, tapi minum air putih ini harus terus dilakukan oleh para jamaah agar tidak terkena dehidrasi dan juga heat stroke. Dan juga dari para jamaah harus menggunakan beberapa perlengkapan perlindungan eksternal seperti topi ataupun juga payung pada saat keluar dari hotel dan menuju ke Masjidil Haram. Begitupun jamaah tidak
diperkenankan begitu ya untuk tidak memakai sandal. Nah ini adalah kasus yang biasa terjadi bahwa jamaah kadang-kadang lupa memakai sandal ataupun juga sandalnya hilang begitu. Nah ini yang juga harus diwanti-wanti bahwa jamaah harus tetap mengingat untuk memakai sandal. Mengingat di sini cuacanya panas sekali lagi sangat berbahaya jika memang jamaah tidak memakai sandal dan bisa terkena kaki melepuh. Ya. Kembali ke studio. Ya, Abel, selain dehidrasi juga dampak dari heat stroke ini bisa kehilangan konsentrasi sehingga memang betul tadi seperti yang Abel utarakan harus rajin-rajin minum. Nah, Bel, pemerintah telah menyediakan klinik kesehatan kabarnya bagi jemaah haji Indonesia di Mekah. Nah, fasilitas ini seperti apa saja, Bel? Ya, untuk di KKHI Mekah, kemarin saya sempat ke sana dan melihat beberapa fasilitas yang memang sudah disediakan. Dari Kementerian Kesehatan, ini ada ruangan-ruangan yang sudah disediakan, ada ruang IGD, ruang ICU, dan juga ada 257 tempat tidur yang disediakan. Ini okupansi ya, gabungan dari antara ICU dan juga IGD, UGD begitu. Dari 257 ini dipersiapkan tidak hanya untuk UGD dan juga ICU, tapi juga ada ruang demensia. Nah, ini yang menarik adalah untuk saat ini memang sudah mulai ada pasien-pasien demensia atau lansia yang sudah mulai ikun begitu dan dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia. Kemarin saya sempat melihat bagaimana kondisi dari pasien tersebut karena memang untuk saat ini dari pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi para pendamping lansia karena memang dari pemerintah sudah menyediakan khusus petugas-petugas lansia yang bisa mendampingi lansia. Namun dari lansia ini sendiri ada faktor-faktor dari secara internal begitu ya, merindukan keluarga, lalu juga tidak mau terpisah dengan keluarga. Nah ini yang menjadi salah satu faktor mengapa hingga saat ini mereka dirawat di ruang demensia atau di bangsal jiwa tersebut. Tapi memang untuk saat ini dari klinik kesehatan haji Indonesia belum banyak merawat pasien ataupun juga jamaah haji yang sakit karena memang untuk saat ini banyak juga jamaah haji Indonesia yang memang nurut gitu ya sama dengan himbauan dari petugas haji ataupun juga petugas kesehatan untuk bisa tetap menjaga kesehatan. Intinya adalah memang dari klinik kesehatan haji Indonesia ini tidak menginginkan jamaah sakit melainkan tetap sehat, namun dari fasilitas-fasilitas seperti IGD, ICU, lalu juga ada bangsal jiwa, ini adalah merupakan antisipasi saja jika memang dari jamaah memerlukan fasilitas kesehatan di Mekah sendiri. Nanti kita akan tunggu juga bahwa masih ada jamaah-jamaah yang akan datang atau tiba di Mekah dari Madinah setelah melakukan ibadah sunnah arba'in. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abel.